Morning guys, sorry tadi tuh ada connection problem. Happy weekend. Kita tunggu-tunggu yang lain dulu nih ya buat join. Hari ini kita bakalan bahas tentang trading saham bareng sama our speaker today, namanya Rudy Hiskia. Dia memang full time trading, memang mata pencahariannya itu as a trader. Selain itu juga he plays NFT games gitu. Jadi kalau misalnya emang mau ada pertanyaan seputar his expertise, boleh banget. Cuman untuk hari ini kita akan fokus ngobrol tentang trading saham gitu. Kita langsung invite aja kali ya. Sambil nunggu yang lain join. Halo, good morning. Halo, halo. Suara saya jelas gak? Jelas, jelas. Thank you ya, udah Sama-sama. luangin waktu. Jadi hari ini kita bakalan discuss tentang trading saham. Sebelumnya mungkin kamu bisa sharing-sharing sedikit introduction tentang kamu, kesibukannya apa gitu sehari-hari. Oke, kesibukan saya hari ini full-time trader, seperti yang sudah dikasih tahu ya. Full-time Ya. trader, plus saya bantu perusahaan di Indonesia itu untuk go public atau IPO. Hmm, Nah, oke. jadi kenapa awal-awal saya masuk saham itu di tahun 2017 lah ya. Di tahun 2017 itu saya merasa penasaran. Bagaimana sih cara memiliki perusahaan tanpa saya harus bangun perusahaan? Nah, akhirnya saya cari tahu, ketemu namanya investasi saham. Jadi saya pelajari tentang bisnis, segala macam, ekonomi. Akhirnya Ya. ketemu dan saya ikut kelas investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah itu mulai buka akun trading dengan modal 100.000 awal-awal. Jadi coba-coba aja. Dan Oh, jadi setelah berarti kamu ada coba-coba, lain dong ya? kenapa? Pas nyoba-nyoba itu kamu ada profesi lain. Iya, ada profesi lain. Hmm, Profesinya waktu itu freelance juga. Freelance desain grafis. Jadi memang anaknya suka, saya orang pribadi suka bikin bisnis sendiri segala macam dan lain-lain. Nah, hmm. akhirnya dari buka trading 100.000 itu saya coba kok gampang ya. Jadi mungkin karena saya pengalamannya karena berhasil untung, akhirnya keterusan tambah modal kan. Jadi berlangsung Ya. sampai hari ini. Dan selama perjalanan 2017, saya banyak belajar tentang investasi saham. Jadi saya Wah. ketemu satu tokoh yang berhasil di dunia yaitu Warren Buffett. Kita kenal semua siapa Warren Buffett. Jadi orang kaya top 10 di dunia itu berhasil karena saham. Nah, jadi Ya. dari dia saya belajar banyak tuh. Jadi saya koleksi buku-bukunya dia. Bagaimana dia investasi saham, bagaimana dia bisa mendapatkan banyak uang di investasi saham. Jadi saya juga tidak hanya koleksi buku-bukunya si Warren Buffett, tapi saya juga koleksi buku-buku lain yang berhubungan dengan saham, investasi saham lebih tepatnya. Ternyata setelah saya makin mendalami, ternyata buku investasi saham aja belum cukup. Kita harus kenal ekonomi makro, mikro, terus harus belajar akuntansi. By the way, background saya itu desain. Jadi pas masuk belajar akuntansi itu kayaknya, wow. Jadi perjuangan juga. Nah, jadi semua hal yang terkait bisnis, ekonomi, keuangan saya pelajari. Tujuannya biar saya bisa uh, berhasil di investasi saham karena setelah saya masuk ke investasi saham, ternyata memang membutuhkan banyak hal, pengetahuan banyak lah seputar keuangan, bisnis, ekonomi. Nah, 2019 saya mulai masuk kelas manajer investasi karena saya ingin mendalami lebih dalam lagi. Kelas manajer investasi saya masuk, ikut ujiannya juga, ujiannya dari Asosiasi Manajer Investasi Indonesia. Dan puji Tuhan lolos, lulus lah istilahnya. Dan itu ujiannya lumayan sulit untuk
orang awam itu sangat sulit, itu mustahil untuk lulus ya. Jadi memang harus backgroundnya itu sarjana ekonomi untuk ikut ujian itu. Nah, sempat kepikiran untuk masuk kelas yang lebih sulit, CFA, Financial Analyst, tapi saya nggak tertarik karena sudah terlampau sulit. Saya baca materinya saja sudah, wah terlalu sulit lah. Oh, Jadi itu background saya, jadi kurang lebih sudah banyak tahu tentang dunia investasi saham. Gitu. sampai sekarang berarti udah berapa tahun nih? Keren, keren. 2017, 2021 berarti 4 sampai 5 tahun kali ya. 5 tahun Nah, mungkin. wow. Oke. Nah, kalau definisi dari si saham itu sendiri apa sih? Oke. Saham itu definisi. Jadi simpelnya gini, saham itu sebenarnya tanda kepemilikan perusahaan. Jadi ketika kita beli saham sebenarnya kita beli perusahaan. Jadi ini berbeda dengan barang dagangan biasa seperti kripto, emas, dan investasi lainnya. Jadi ketika kita beli perusahaan, perusahaan ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan kekayaan sendiri. Jadi kita beli saham sama dengan kita sebenarnya beli ekuitasnya perusahaan. Apa sih ekuitas? Ekuitas itu modal yang ada di dalam perusahaan dan ada nilainya. Misalnya ekuitas perusahaan ABCD memiliki nilai 200 miliar. Ketika kita beli satu saham ABCDE, nah kita membeli 200 miliarnya itu. Jadi berbeda dengan kripto, emas dan lain-lainnya. Jadi ketika kita beli perusahaan, beli saham sebenarnya kita beli ekuitasnya. Jadi makanya ada sebutan dengan pasar ekuitas, equity market, pasar modal. Nah jadi keuntungannya itu gini nih, ekuitas itu bisa bertumbuh sendiri. Jadi ketika perusahaan menghasilkan laba, contoh tadi kan saya sebut ekuitas misalnya 200 miliar perusahaan ABCD. Terus perusahaan ABCD ini tahun ini menghasilkan laba 100 miliar. Maka laba ini akan dimasukkan ke dalam ekuitas. Jadi tambahan 100 miliar. Jadi ketika kita bisa ABCD ini, otomatis di akhir tahun akan menjadi 300 miliar. Jadi kita cuan 100 miliar. Gitu. Jadi Kalau ini satuan berbeda. di saham apa tuh? Kenapa? Satuannya dalam pembelian saham. Kalau satuannya tentu saja lembar. Ah, Jadi kita jadi beli berarti per sebenarnya lembar. ada bentukannya nggak sih si saham itu? Bentukan maksudnya fisik ya. Ya, wujudnya gitu. Jadi kalau zaman dulu sih fisiknya lembar. Makanya sebutannya kita belinya per lembar. Jadi kalau orang zaman dulu kalau beli saham itu ya bertumpuk-tumpuk lembar gitu. Simpan di rumah atau simpan di sekuritas. Jadi itu sangat tidak efisien. Makanya sebutannya sekarang lembar. Jadi karena dulu pakai pelembar. Jadi kalau ada orang beli 100 lembar ya benar-benar 100 lembar bertumpuk gitu. Tapi isinya sama tiap lembarnya. Sama, sama Ah, gitu. oke. Itu Kalau definisi simple. definisi simpan saham, oke. Nah, kalau tipe-tipe saham itu ada apa aja sih? Dan juga selain itu, tipe-tipe saham itu ada apa aja? Dan jenis-jenis perdagangan di saham itu ada apa aja? Kayak Oke. tipe-tipe perdagangannya. Kalau jenis-jenis saham itu sebenarnya kita kalau secara umum sebutannya kayak ada blue chip, ada lapis Ah, kedua, lapis ketiga, gorengan. Tapi menurut saya pengelompokan itu kurang bagus atau kurang detail. Karena gini, banyak orang yang terjebak, oh saham blue chip bagus ya, kita beli aja saham blue chip. Tapi kan belum tentu saham blue chip itu kinerjanya bagus. Contoh Unilever kan. Jadi ada teman saya yang beli, kenalan sih lebih tepatnya. Beli mm-mm. Unilever di tahun 2018, sekarang posisinya udah minus 60%. Saham blue chip loh, minus 60%. Jadi pengelompokan seperti itu menurut saya kurang detail. Nah, nanti saya akan bikin kelompok-kelompok sendiri karena gini, setiap saham itu jadi kelompok blue chip memiliki karakter yang berbeda-beda setiap saham. Jadi saham Unilever dengan saham BCA itu kan sama-sama blue chip, tapi karakternya beda. Jadi kita nggak bisa kelompokkan blue chip ini, gorengan ini. Bahkan ada yang orang pikir ini saham gorengan. Tapi sebenarnya itu bukan saham gorengan, itu saham yang memang valuasinya rendah, dan kinerjanya bagus, akhirnya harga sahamnya naiknya tinggi. Dan memang namanya kurang terkenal, jadi orang anggapnya itu saham gorengan.
Kan naik yang tinggi, terus tiba-tiba saham yang kurang terkenal naiknya tinggi, dibilang saham gorengan. Padahal enggak. Gitu. Nah, jadi di bursa sendiri ada pengelompokan lagi. Di Bursa Efek Indonesia ada indeks LQ45, kita semua tahu. Ada lagi indeks Kompas 100, Pevin 225, dan lain-lainnya. Jadi mereka mengelompokkan untuk biar investor cari berdasarkan kelompok-kelompok mana yang ingin mereka masuk. Kalau LQ45 tujuannya untuk liquid, yang saham-saham mana yang paling liquid. Jadi dipilih 45 saham yang paling liquid. Gitu. Nah, tapi ini pengelompokan menurut saya pribadi, kita nggak bisa kelompokkan secara begitu ya, karena seperti saya bilang tadi, karakter setiap saham itu beda. Jadi saya kelompokkan dengan cara pendapatan sama laba bersih mereka. Jadi kalau jadi berdasarkan ini ya, laba bersih. Kalau jadi ada perusahaan yang laba bersihnya selalu naik setiap tahun, maka kemungkinan besar tren harganya akan naik setiap tahun. Itu salah satu contohnya BCA. Karena jadi kita kalau misalnya ada aplikasi RTI bisnis atau aplikasi lainnya, kita lihat aja chartnya. Jadi kita lihat juga laporan keuangannya setiap tahun. Laba bersihnya naik terus, omsetnya naik terus. Efeknya harga sahamnya naik terus. Jadi laporan keuangan mengakibatkan harga sahamnya naik. Jadi ada juga saham yang kinerja keuangannya so-so, jadi nggak naik, nggak turun, jadi akhirnya harga sahamnya stabil kebanyakan. Jadi range-nya mungkin dia naik turun, cuman dia stabil. Misalnya paling bawah 220, paling top 250, tapi gitu aja terus sampai akhir tahun, mungkin sampai tahun depan. Satu lagi kinerja perusahaan keuangan yang laba bersihnya itu minus atau lebih tepat rugi. Nah, itu pasti downtrend. Atau kalau yang rugi terus kemungkinan itu parkirnya harganya di 50. Kalau beli di 50 lebih baik jangan, karena bisa nyangkut seumur hidup. Tapi kalau misalnya kinerjanya belum baik ya, tapi kalau kinerjanya membaik bisa juga naik. Nah, satu lagi laporan keuangan yang laba bersihnya turun. Laba bersihnya turun kemungkinan akan mengakibatkan downtrend. Contohnya Unilever. Meskipun dia blue chip, dari 2018 dia udah turun sampai 60% lebih. Jadi karena laba bersihnya turun, akhirnya harganya juga turun. Satu lagi, ini yang berdasarkan kinerja keuangan. Satu lagi saya berdasarkan market maker atau bandar bahasa biasanya. Market maker itu, jadi di saham itu memang ada penggerak, ada orang-orang yang menggerakkan harga. Itu memang ada. Jadi saya punya kenalan yang memang kerjaannya market maker. Jadi satu saham itu dia bisa gerakan dengan cara seolah-olah mereka retail. Retail dalam arti gini nih. Satu saham ini ditradingkan dengan banyak akun. Jadi market maker itu punya banyak akun. Jadi bisa minimal 9 akun. Jadi dia bikin seolah-olah dia retail. Dan pakai akun sekuritasnya pun akun sekuritas retail. Nah, jadi pasti orang nggak nyangka kalau itu sebenarnya satu orang yang menggerakkan harga. Dia bisa naikin bisa sampai 500% dalam beberapa hari, bahkan bisa turunin harga sampai beberapa hari. Itu market maker. Jadi ada satu saham yang bisa digerakkan oleh satu market maker, ada satu saham juga yang mungkin isinya beberapa market maker. Jadi nggak hanya satu aja. Nah, kalau untuk market maker, kalau kita udah tahu, wah ini, jadi ciri-cirinya gini. Jadi ada market maker atau enggak satu orang, biasanya sahamnya itu harganya tidur flat. Tiba-tiba dalam satu hari harganya melambung tinggi sampai 20%. Nah, berarti pasti itu ada market makernya. Itu 100% itu market makernya. Nah, jadi kalau yang suka scalping itu mengambil keuntungan dalam waktu pendek itu sekitar 1 menit, 1 jam. Pokoknya nggak di bawah lewat dari 1 hari. Pokoknya di bawah 1 hari lebih baik memang kalau mau scalping yang memang ada market makernya itu lebih enak. Itu cocok. Tapi scalping itu susah. Dan lawannya bandar kan market maker. Dan mereka udah pengalaman beberapa tahun. Jadi scalping itu susah. Untuk market maker yang isinya banyak, lebih mudah. Karena mereka mungkin sesama market maker bisa saling adu strategi. Dan kita bisa ambil keuntungan lewat situ. Gitu. Itu yang berdasarkan market maker. Satu lagi.
berdasarkan valuasi. Jadi ada saham-saham yang valuasinya under value atau murah. Murah itu belum tentu harganya gocap itu murah, bukan. Bisa aja yang 14.000 under value, yang gocap itu over value. Gimana sih? Ah, Maksudnya apa sih over value, under value gini nih. Misalnya kita pakai contoh iBox jual iPhone 13 seharga 2 juta. Padahal kan value aslinya berapa? 14 juta ya. Tapi hmm. tiba-tiba iBox jual lelang secara lelang 2 juta. Nah, itu yang disebut under value. Padahal value aslinya 14 juta, tapi dia jual seharga 2 juta. Ya. Nah, itu yang under value. Jadi, kalau di saham itu gini, ekuitasnya nilainya 200 rupiah per lembar, ekuitasnya ya. Tapi di Ya. pasar itu jualnya eh, 50 rupiah per lembar. Bayangin. Jadi, kita bisa beli ekuitas yang seharga 200 lembar 200 rupiah per lembar dengan harga 50 rupiah per lembar itu murah sekali. Sebaiknya kita sikat sebelum orang lain sikat duluan. Nah, itu yang Ah, under ah, value. Terus oke. yang satu lagi harga wajar, artinya dia tidak kemahalan, tidak kemurahan. Nah, itu Ya. kita bisa masuk juga. Jadi kalau kita mau masuk ya masuk yang under value dan wajar. Jadi kalau misalnya ada yang jual iPhone 14 juta ya memang harganya 14 juta. Yang satu lagi yang terakhir over value. Nah, itu yang banyak sebenarnya over value ini yang banyak menjebak orang. Jadi salah satu contoh ya Unilever sebenarnya kenapa dia bisa turun? Karena memang Ya. dia udah over value. Jadi Hmm. harganya itu sudah setinggi langit. Bukan harganya belasan ribu atau 7.000, bukan itu, tapi eh, ibaratnya kita beli iPhone 13 seharga 50 juta. Itu kemahalan kan? Nah, itu kenapa? Jadi sekarang Unilever sudah mulai mendekati harga wajar. Jadi yang 3 tahun kemarin itu sudah over value, sekarang udah turun sampai 60% lebih mendekati harga wajar. Jadi bisa Ya. masuk sekarang nggak? Bisa, teman, ini bukan rekomendasi beli ya. Itu tipe-tipe saham di Indonesia. Oke, jadi kalau aku summary-in, cara lihatnya kalau menurut penggolongan dari yang kamu buat itu menurut analisis laporan keuangan dia, performa net profit, dan juga Heeh. dua berdasarkan market maker, dan ketiga berdasarkan valuasi. Yes. Kalau misalnya dari untuk jenis-jenisnya transaksinya sendiri kan bisa ada scalping ya tadi yang kamu sempat sebut. Kalau Ya. dari kamu sendiri gimana caranya kamu mengidentify si saham ini adalah saham yang punya market maker? Yang mana yang dia itu masih berdiri sendiri, masih bisa kamu analisis secara jernih tanpa pengaruh market maker, dan juga pada saat valuasi gimana cara kamu nemuin saham-saham yang undervalue gitu. Pertanyaanku. Oke. Untuk yang pertama, market maker itu sulit dideteksi karena seperti yang saya bilang dia nyamar. Mereka itu nyamar pakai akun-akun retail. Tapi paling gampang ya kita lihat aja kalau misalnya beberapa hari yang lalu dia sahamnya tidur, nggak bergerak sama sekali, tiba-tiba hari ini tiba-tiba terbang 20%, itu sudah pasti market maker. Jadi saya pernah masuk iseng-iseng dulu beberapa bulan yang lalu lah, saya masuk ke saham yang kemarin kok tidur ya, kok sekarang terbang 20% ya. Saya coba scalping di sana. Nah, scalpingnya itu pun bukan ada taktiknya, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi saya beli di Ya, harga modalnya mereka. Jadi pasti mereka masuk ada harga modal dong. Harga mereka masuk harga berapa. Nah, saya deketin, itu identify dari chartnya yang termurah dia ya, berapa atau gimana? ada aplikasi trading semuanya ada fitur yang bisa membaca broker ini membeli di harga berapa. Nah, jadi kita dekat-dekat gitu aja. Dan kita masuknya jangan terlalu banyak. Nanti ketahuan sama dia, dan kita yang malah dihabisi. Itu bahaya banget. Jadi misalnya dia masuk 1 M, Oh, ya kita ya. Kan paling dia kebaca masuk gitu. 100. Ya, kebaca, dia juga bisa baca kita. Jadi paling kita masuk 100 juta atau 10 juta. Jadi jangan terlalu banyak Ya. kebaca sama mereka. Tapi saya sarankan memang untuk market maker ini kita jangan terlalu berharap banyak. Jadi mereka bisa kan karena mereka pegang kendali kan, mereka pegang uang dan pegang barang. Ya. Kemungkinan kalah untuk kita itu lumayan besar. Jadi kita jangan terlalu, jadi kita berharap paling untung
maksimal 1-2%, 3%. Tapi kalau misalnya kita udah bisa baca pola market makernya, itu mungkin lebih banyak. Tapi tetap sekali lagi kemungkinan besar kalahnya itu lebih banyak dibanding kita cari saham yang lain gitu. Oh, Nah, oke. market maker sendiri itu ada yang memang dia jahat, tapi ada juga yang memang kerjaannya hanya membuat harga saham ini wajar. Jadi kerjaannya memang bikin, misalnya dia kerendahan harganya. Nah, Mm, ini perusahaan TBK ini hire market maker, suruh mm, harga yang kemurahan ini diangkat jadi wajar. Atau yang sudah kemahalan disuruh turunin. Ini kerjaan market maker, jadi mereka bukan mengambil cuan dari apa sih retail, nggak juga, nggak selalu jahat market maker, memang mereka membantu likuiditas. Jadi oke. Tapi tujuannya misalnya dulu sebenarnya perusahaan itu hire market maker karena supaya uh, gather more people untuk buy their stocks atau gimana? tujuannya memang utamanya itu lebih liquid, jadi banyak orang yang tertarik, jadi biar bikin seakan-akan sahamnya itu banyak banyak tradingannya, itu memang tujuan Hmm, utamanya. Jadi biar orang bisa, oh kok jadi sahamnya jadi rame ya. Itu juga itu sebenarnya positif bagi perusahaan dan bursa juga. Jadi lebih rame lah. oke. Itu yang soal market maker. Ya kalau bisa sih jangan ya. Kemungkinan Ya, kalah besar untuk pemula. Tapi kalau yang sudah mahir nggak apa-apa, yang sudah bisa baca pola market makernya seperti apa. ya. Nah yang selanjutnya untuk eh, kinerja keuangan ya kita lihat baca. Kita bisa download laporan keuangan perusahaan di website resmi Bursa Efek Indonesia, idx.co.id. Kita bisa download laporan keuangan mereka, kita baca-baca. Nah, laporan keuangannya bisa kita lihat apakah dia profitnya konsisten atau enggak. Jadi kita bisa download yang 2 tahun ke belakang. Kita misalnya 2019, 2020, 2021. Dia konsisten laba bersihnya naik atau enggak. Kalau konsisten naik, kemungkinan besar 3 tahun ke depan juga naik. Itu udah pasti karena direkturnya bagus, berarti mimpin perusahaannya. Itu berarti mempunyai kemampuan ekuitasnya juga bertambah lagi. Hmm. Dan sudah pasti harganya naik naik juga. Itu Ah, kinerja oke. keuangan. Nah, kalau untuk valuasi itu kalau saya pribadi pakainya PER atau price earning ratio. Ini harus dijelaskan lewat gambar sebenarnya. Price earning ratio itu gini, Boleh sudah, diketik nggak? PA, Hah? pair, Price, price, ya PER, yuk. earning ratio. Hmm. Jadi price earning ratio itu bahasa sederhananya gini, perbandingan harga saat ini dengan laba bersih saat ini. Jadi misalnya laba bersih saat ini adalah Rp100 per lembar, dibandingkan dengan harga saat ini Rp100 per lembar. Berarti pernya sama dengan 1 kali. Misalnya sama-sama 100 ya, jadi laba bersihnya Rp100 per lembar, terus harga saat ini di bursa saham Rp100 per lembar, berarti PR-nya sama dengan 1 kali. Artinya gini, selama setahun, kan PR-nya tadi 1 kali. Selama 1 tahun bisa balik modal. Karena kita beli di harga ekuitasnya, kita beli di harga saat ininya 100. Ya. Tapi perusahaan ini punya kemampuan mencetak laba bersih 100 per lembar juga. Berarti 1 tahun balik modal. Nah, per untuk normalnya itu sekitar berapa? Per normal itu sekitar 10 sampai 15 kali. Itu yang Hmm. normal dan wajar. Itu menurut saya. Tapi kalau orang lain ada yang bilang 20 sampai 25. Tapi kalau menurut saya 20 sampai 25 udah lumayan kemahalan. Hmm. Nah, pernya yang Unilever yang kemarin, saat ini pernya di Unilever itu 27 kali kalau salah. Sebelum Hmm. turun berarti sekitar 50 sampai 60 kali. Berarti butuh 60 tahun biar balik modal. Wah, itu Ah, terlalu mahal sih. Nah, hmm. makanya akhirnya koreksinya lumayan parah si Unilever ini. Jadi Hmm. per sampai 27 berarti sudah mulai mendekati normal. Jadi mahal atau murah kita lihatnya dari per. Pernya Oke. semakin murah semakin bagus. Kalau saya sih pilihnya per yang di bawah 5 kali. Ya. Hmm. Terus selanjutnya valuasi selanjutnya ada satu per atau price earning ratio, satu lagi price book value ratio. Jadi itu menggunakan ekuitas. Misalnya ekuitasnya itu tadi
ekuitasnya Rp100 per lembar. Terus harga saat ini Rp100 per lembar. Berarti price book value-nya itu satu kali juga. Artinya harganya wajar. Jadi 100 sama 100 ketemunya sama. Jadi wajar. Tapi kalau misalnya price book value-nya atau nilai bukunya 200 per lembar, terus harganya itu di pasar 100, berarti harga yang di pasar kemurahan. Karena Ya. value-nya yang di ekuitasnya sendiri 200. Nah, itu pasti Ah, saya sikat juga. Yang ketiga, jadi dia eh, padahal masih ada dan ruang untuk actually give more profit. That's why you buy it gitu ya. yes. Nah, yang Ya benar. ketiga, yang satu lagi valuasi itu dari dividen, dividen yield. Dari dividen yield ini sebenarnya bisa dibilang pakai valuasi juga, masuk ke dalam golongan valuasi. Tapi saya nggak usah deh. Jadi semakin tinggi dividen yieldnya, misalnya ada yang Mm-mm. bisa kasih 10%. Jadi misalnya kita beli saham ABC Ya. seharga 1.000, dia bisa kasih 10% dividen yield, artinya berarti 10% dari 1.000 tadi bisa dapat cepet. Itu lumayan tinggi. Wah. Tapi ini kadang-kadang dividen yield ini suka menjebak. Jadi saya nggak sarankan pakai dividen yield. Nah, selanjutnya saya pakai kemampuan perusahaan ini mencetak laba di atas ekuitas. Oke. Contoh, misalnya ekuitas perusahaan itu 200 miliar. Laba bersih yang bisa sanggup perusahaan cetak itu 100 miliar. Berarti return on equity-nya atau laba bersih atas ekuitasnya itu sekitar 50%. Nah, berarti Oh, ini boleh diulang lagi kemampuan kema- mencetak laba di atas harga ekuitas. jadi ini perusahaannya sangat super. Jadi dia bisa bikin laba bersih tinggi dan Mm-mm. bisa bikin perusahaan cepat balik modal dan investor pun juga balik modal kan. Sebenarnya balik ke awal tadi, kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi semakin cepat ekuitas itu naik, kita semakin untung sebenarnya. Gitu. Apakah Jadi ini tuh di kemampuan mencetak laba di harga ekuitas tuh lebih ke perusahaan-perusahaan yang sifatnya masih starting up, belum sampai ke level mature gitu. Selain hmm, di ya, masih jadi muda-muda. uh, betul sekali. Jadi kebanyakan yang bisa mencetak laba tinggi itu ya memang yang perusahaan-perusahaan yang menengah lah, bukan kecil. Kecil yang baru mulai pun juga masih belum bisa karena mereka masih rugi. Ada yang masih rugi, ada yang bisa langsung mencetak laba. Tapi saya masuk kategorikan yang sudah di atas kecil lah. Udah mulai masuk menengah baru bisa seperti itu. Jadi misalnya gini, dia berhasil mencetak laba karena dia ada mengalokasikan dana untuk ekspansi. Contoh beli mesin baru atau bikin pabrik baru. Nah, itu pasti otomatis tahun depan laba bersihnya naik. Jadi kita Karena harus beli production volume dia ini ya kan meningkat ya nggak sih? Jadi revenue dia ya. pasti meningkat. Jadi Oh, saya saranin beli perusahaan kalau misalnya yang kalian mau hold jangka panjang, beli perusahaan yang dia manajemennya suka ekspansi atau suka meningkatkan omset atau laba. Misalnya dia mau buka cabang baru, dia mau beli pabrik, bikin pabrik baru dan lain-lainnya. Pokoknya si founder itu atau CEO ini atau direktur utama ini suka ekspansi. Gitu. oke. Nah, Tapi if we satu lagi. take a step back nih ya, take a step back buat yang tadi itu tuh kayak Ah, how come you find gitu kan? Maksudnya pertama kan pasti lo harus mengidentifikasi kan perusahaan mana yang mau dianalisis lebih jauh gitu. Apakah melalui berita? Apakah kamu juga pada saat filter laporan keuangannya kamu Google tentang si CEO terkait, rencananya dia, news tentang company itu. Seperti apa sampai kamu akhirnya bisa firm untuk, oh, this company is growing gitu. oke. Despite of Jadi the gini, hasil jadi saya hasil punya 3 tahap sederhana sih. Cukup sederhana bahkan pakai teknologi. Jadi saya pakai aplikasi iPod atau iPod. Jadi mm-mm. dia ada fitur stock screening. Jadi Apa stock namanya? screening itu saya Boleh dieja stock nggak? screener, stock screener. Oke, stock screener. Jadi stock screener itu kita bisa setting pairnya di bawah 5. Terus saya cuma hanya setting 3 macam aja. Pair di bawah 5, PBVR-nya atau price book value-nya itu di bawah 2,
atau di bawah 3. Terus ROE-nya itu di atas 10%. Saya hanya pakai 3 itu Aku aja. ikutan PR-nya di bawah 5, PBVR-nya Di bawah 3 lah. di bawah 3. Satu lagi, ROE-nya di atas 10%. ROE Nah, di atas ya. 10%. Nah, nanti ketemu list-list saham yang sesuai itu tadi. Nah, tapi Nah, kan kita filter lagi yang tahap kedua. Tahap kedua dilihat yaitu lagi kita lihat laporan, mana. Kenapa? dilihat lagi laporan keuangannya bukan? Yes, betul sekali. Jadi setelah Seru ketemu juga ya list-list yang tadi, analisis. ya habis. Jadi dicek satu-satu mana yang rugi, mana yang untung. Kita pilih tentu saja yang untung. Jadi kan Ya. jadi tahap pertama itu valuasinya harus kita pilih yang paling murah dulu. Oke. Valuasi udah ketemu yang paling murah, baru kita ngecek laporan keuangannya. Laporan keuangannya apakah bagus atau tidak di tahun ini, Ya. terus 2 tahun belakang bagus atau enggak. Biasanya yang 2 tahun belakang bagus, kemungkinan 2 tahun ke depan bagus juga. Karena sudah tercermin dari masa lalu. Masa depan biasanya tercermin dari masa lalu. Nah, tahap ketiga, baru saya lihat chart. Apakah ini pergerakannya sudah di pucuk, apa masih di tengah-tengah, apa di bawah? Kalau misalnya di pucuk, Gimana berarti saya cara belinya hanya. identify udah di pucuk? Hah? Gimana identify dia udah di pucuk? Lihat chartnya aja kan biasa ada yang ke atas kan. Kalau dia ke atas, wah ini udah terbang 10% nih, berarti udah di pucuk. Nah, kita Ah, mau ambil apa enggak? Nah, kita balik lagi lihat ke valuasi. Ini masih murah apa enggak? Kalau masih murah, berarti kita bisa beli di sedikit aja. Takutnya kalau usually misalnya secara kita, seminggu ke belakang, setahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, atau kalau gimana? bisa setahun ke belakang. Ah, Jadi kita kalau misalnya harganya sudah terbang 10% lebih, kita beli sedikit aja. Tapi kalau misalnya dia turun, kita bisa beli lagi, averaging down. Jadi oke. harga rata-ratanya kita turun. Kenapa Oke. kita harus beli sedikit dulu? Takutnya dia akan naik lagi. Kita Ya. ketinggalan kereta jadinya. Jadi beli sedikit aja. Beli cicil lah. Jadi kita kalau beli saham itu jangan langsung beli all in semuanya. Jebret di depan, jangan. Beli cicil. Jadi Mm-mm. misalnya jadi kita kan tahap 1, tahap 2 udah selesai. Tahap ketiga kita lihat chart untuk keputusan beli banyak atau beli sedikit. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya harganya sudah di bawah, ya kita beli lebih banyak. Mm-mm. Bisa pakai indikator stokastik. Kalau Mm-mm. teman-teman trader ngerti indikator stokastik, jadi dia kalau misalnya dia di bawah 20 berarti sudah jenuh jual, berarti kita bisa masuk lebih banyak. Tapi kalau misalnya dia di atas 80, berarti beli sedikit aja gitu. Itu Oh, tahap-tahap jadi maksudnya kalau di bawah 20 itu time to buy for us, tapi kalau di atas 80 time to sell for us. lebih tepatnya beli sedikit. Itu kalau misalnya kita belum masuk ya. Kalau Hmm. misalnya sudah masuk, berarti bisa jual. Posisinya kan kita belum masuk. Makin besar justru dijual, makin kecil beli. Jadi gini, kalau misalnya di bawah, misalnya kita posisinya belum masuk ya. Mm-mm. Misalnya kita posisinya belum masuk dan kita pengen masuk, kalau dia di atas kita belinya sedikit. Tapi kalau dia Ah, posisinya di bawah, kita belinya lebih banyak oh, oke. gitu. Nah, saat yang terakhir itu kita cek direktur, jajaran komisaris, jajaran direksi, dan pengendali perusahaannya siapa. Kita cari di Google ada kasus-kasus nggak atau skandal-skandal yang mereka lakukan. Takutnya Oke. kita, jadi secara ada saya ketemu satu Kayak saham Garuda ya. secara. Garuda tiba-tiba kan kena kasus. Itu contoh Nah, yang relevan nggak? kalau Garuda laporan keuangannya sendiri udah jelek. Jadi bukan kasusnya. Jadi saya nggak pernah beli Garuda karena laporan keuangannya saja udah nggak menarik saya lihat. Karena dia rugi setiap tahun. Oke. Nah, saya nggak Itu pernah udah sentuh berapa tahun Garuda. belakang tuh rugi setiap tahun? Wah itu mungkin udah belasan tahun kali. Oh, oke. Nah, jadi saya nggak pernah sentuh jadinya. Ada satu perusahaan, dia kinerja keuangannya bagus, labanya bertumbuh, tapi ketika saya cari searching di Google, kok ini Ya. banyak kasus ya? Saya nggak jadi beli, takutnya ternyata dia Lebih hire volatile market gitu ya maker. price-nya Ya, ya. dia hire market maker hajar kita-kitaan. Oh, lebih baik hindari aja deh. Satu Ah, saham yang bermasalah itu Aisa. Itu dia punya Taro. Snack Taro, tahu gak Snack Taro? itu enak Ah, pada tahu doyan. iya. Terus perusahaannya di 2 tahun yang lalu bermasalah. Jadi sesama direksi atau sesama founder berantem.
ada korupsi dan segala Oh, macam, akhirnya kena hukum kan, internal konflik. Hmm. dihukum oleh bursa, ada Ya, korupsi juga katanya. Jadi laporan keuangannya katanya dipalsukan juga. oke, oke. Nah, akhirnya ya udah dibekukan. Nggak tahu sekarang aktif lagi atau nggak karena ada pembenahan dari Aisyah sendiri. Jadi yang bermasalah itu ditendang keluar. Nah, itu yang Oke. tahap paling terakhir ya, searching. Nah, untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jadi gini nih, saya mau, ini versi Rudy ya, jadi Ya. trading sama invest sama nggak sih? Jadi Hmm. gini, invest sama trading itu maknanya itu berbeda. Invest itu adalah kegiatan saya menanamkan suatu modal. Jadi Ya. bukan long time ya, itu kegiatan saya menanamkan suatu modal. Misalnya saya beli saham, misalnya ABC di jam 9, tiba-tiba beberapa hari kemudian dia naik 200%. Ya. Terus dari under value menjadi harga wajar atau over value, ya saya jual dong. Kan udah Ya. naik 200% dalam beberapa hari saya jual dong. Nah, itu kan Hmm. sebenarnya jadi kegiatan yang tadi hari ini jam 9 pagi saya invest. Terus tiba-tiba naik 200% di beberapa hari kemudian saya jual. Itu trading dong. Nah, ini jadi banyak orang yang salah paham di situ. Jadi kegiatan investasi itu adalah lebih condong ke maknanya itu menanamkan suatu modal. Jadi mau dia jangka panjang, mau jangka pendek, kalau lu udah tanam, itu namanya invest. Nah, trading misalnya, trading itu sebenarnya pengertian sederhananya itu perdagangan, jual, beli. Jadi misalnya saya beli hari ini, jualnya 10 tahun kemudian, itu saya sebut juga trading. Karena ada kegiatan beli dan jual. Mau Nah, nanya, jadi banyak orang, kalau di investasi jadinya definisi kamu menanamkan modal itu contohnya apa? jadi contohnya saya beli saham ABC. Udah, itu yang namanya sebut investasi. Nah, tergantung kalau saya mau, jadi ketika saya jual, berarti saya sudah masuk kategori trading. Misalnya saya jualan 10 tahun kemudian. Nah, itu saya sudah masuk kategori trading. Jadi trading itu sederhananya transaksi beli dan jual. Invest itu kegiatan menanamkan suatu modal. Itu belum ada hubungannya dengan jual beli. Nah, jadi gini. Jadi banyak orang terjebak, bahkan ada grup trading, grup invest saling berantem, saya juga ketawa. Tapi saya nggak ikutan, jadi saya nggak. Jadi ada satu saham yang memang saya bisa take profit beberapa hari, ada satu saham yang saya bisa take profit beberapa minggu, ada satu saham yang bisa saya take profit beberapa bulan, bahkan ada yang tahunan. Itu semua tergantung dari valuasinya sudah dari under value ke wajar itu sudah maksudnya gini, sudah masuk ke harga wajar atau enggak. Misalnya ada satu saham dia di pairnya itu sekitar 2 kali. Terus saya hitung-hitung, wah ini harga wajarnya sekitar 4 kali. Berarti per 2 kali sampai ke 4 kali naiknya 100%. Berarti ketika saham ini naik 100%, ya saya jual. Nah, Hmm. jadi tidak tergantung oleh waktu. Apakah dia naiknya setahun kemudian, apakah dia naiknya beberapa hari kemudian, apakah dia naik beberapa bulan kemudian. Jadi saya hitungan take profit itu kalau misalnya harganya udah mulai wajar atau kemahalan, saya baru take profit. Gitu. Which is indikator harga wajarnya itu dari perhitungan rasio yang juga kamu sempat sebut ya. Ya, kalau mau lebih gampang, kita bisa masuk ke investing.com, kita cek per industri. Misalnya kita beli saham ABC, pernya itu 2 kali, terus sementara per industrinya 10 kali. Jadi industri rata-ratanya 10 kali, berarti 2 ke 10 kan berarti 5 kali. Berarti bisa naik 4 sampai 500%. Oke, jadi cara Nah, wajar yang lebih bisa dibilang akurat tapi juga convenient itu dengan ke investing.com. ya itu Terus berikut. kalau cara Hmm. mudahnya. Hmm. Tapi kan setiap orang beda-beda ya. Hmm. Jadi hitungan wajar setiap orang investor itu beda-beda. Nah, Oh itu iya. semua tergantung dari kemampuan perusahaan mencetak laba bersih. Kalau Hmm. misalnya cetak laba bersihnya naiknya 20% per tahun, di masa lalunya itu berarti kemungkinan ke depannya 20% per tahun. Berarti kita anggap berarti kemungkinan harga sahamnya naik 20% per tahun. Itu cara Oke. sederhananya seperti itu. Misalnya kita udah masuk salah satu saham nih, kita ketemu, udah cocok nih, dan segala macam, valuasinya murah, ininya laporan keuangannya bagus, direkturnya nggak macam-macam.
Tapi kok kayaknya udah naik 20% ya? Kan misalnya Uh, kita bisa beli, mungkin take profitnya tahun depan, oke, gitu. oke. Berikutnya adalah your rule in taking profit, which is tadi udah di-share juga ya. Kalau udah Mm-mm. ngehit harga wajar dan juga di atas harga wajar itu adalah momen untuk kamu itu take profit. Ada lagi Yes. nggak rules lain Jadi yang kamu? saya nggak pernah targetin harus cuan 100%, 50%, 20%. Saya minimal 6% aja saya udah take profit. Kalau misalnya uh, dia udah naik di 6%, atas harga terus wajar? 6%, terus mentok susah naik lagi, saya take profit. Jadi gini, Oke. kalau kita ngerti hukum bunga berbunga atau apa sih bahasa Compounding. kerennya itu? Hmm. Ya, jadi 6% per bulan aja udah bikin kita keuntungan 100% selama setahun. Dengan catatan memakai semua modal dengan keuntungan per bulan itu 6%. Itu udah pasti Uh, di akhir tahun mencapai keuntungan 100%. oh, jadi Nah, kalau kalau yang soal dia, kamu itu lebih kayak nge apa namanya set objektif untuk melihat dalam setahun ini nih bisa balik berapa persen nih dari modal yang saya tanamkan saat ini. ya, jadi kita lihat sahamnya juga kan. Kalau misalnya lebih dari, misalnya satu bulan dapat 20% dari total modal, itu juga lumayan kok. Saya anggap bonus gitu. Jadi kalau Nah, mau, jadi gini nih, eh, dari semua teknik, entah kita mau ikutin market maker, atau kita lihat laporan keuangan, atau valuasi, atau chart, menurut saya, hmm, yang paling efektif itu ya memang kita pakai analisa valuasi. oke. Karena gini nih, karena market maker di Indonesia dan seluruh dunia itu pakai teknik valuasi. Jadi mereka akan beli valuasi yang sahamnya murah. Ya, Dan mereka rebutan. Lebih bagus lagi kita masuk duluan sebelum mereka masuk. Kenapa? Kalau mereka udah masuk. Kalau mereka udah masuk duluan, harga udah terbang tinggi. Dan hmm. harganya juga udah naik lumayan lah. Jadi Ah, lebih iya, bagus kalau... kan untuk take profit ya nggak sih? Lebih ah, jadi besar gini, mungkin. jadi gini, tambahannya gini. Lebih bagus kita masuk duluan sebelum mereka. Jadi jadi kita punya mindset ini. Kita beli saham yang akan dibeli oleh market maker. Nah, ciri-cirinya apa? Hmm, Berarti valuasi tadi. Valuasi sama laporan keuangan. Market maker itu siapa? Itu bisa perusahaan reksadana. Kan mereka mainnya di saham juga kan reksadana kan. Dan jumlahnya jumbo sekali. Ratusan miliar sampai triliunan. Ada yang juga kerjaannya wow. market maker murni. Ada Mhm. yang perusahaan asuransi. Mereka kan juga putar uangnya di saham. Nah, kita Ya, punya mindset. Kita harus beli perusahaan yang akan dibeli oleh mereka. Nah, mereka oke. akan beli saham yang valuasinya murah dan kinerja perusahaannya bagus. Ya, Nah, itu jadi kita jangan berseberangan sama mereka, kita berseberangan sama mereka babak belur kita. oke, oke, that's nice. Nah, kamu kan berarti biasa kerja sendiri kan, dan you take this as your full-time job. Nah, gimana caranya kamu memanage untuk meremunerasi diri? Kadang-kadang kan, karena kan kamu kan selalu memutar si dana tersebut kan ke saham-saham gitu-gitu. Nah, gimana caranya kamu tuh decide, oh ya udah ini waktunya saya untuk juga ibaratnya tuh mereward diri saya gitu atau menggaji diri saya. Nah, gimana kamu set boundaries-nya tuh? Oh, kita harus memang harus punya pola pikir, harus bayar diri sendiri atau gaji diri sendiri lah. Itu dulu pertama kan, kadang-kadang orang iseng kan mau puterin lagi dananya gitu kan. Iya, Kita iya. misal set, ya udah kita set aja kita sebagai karyawan aja. Jadi misalnya kita withdraw sekian rupiah per bulan. Itu jadi saya Jadi withdraw kamu setiap bulan. regular ya, ada mau yang Ya, jadi memang harus kita setting seperti itu. Jadi setiap bulan saya withdraw. Jadi saya nggak simpen di dalam situ. Saya withdraw setiap bulan di akhir bulan lah atau di awal bulan ke depan. oke, seru banget. Nah, untuk tips pemula nih yang bener-bener awam banget, kamu ada saran-saran, tips-tips untuk di-share? Untuk pemula, saya sih banyak ketemu yang pemula yang rata-rata kejebak sama influencer berita
pengajar Namanya saham yang sudah pemula zaman now tuh kenapa? ngaruh Kenapa? influencer. Pemula zaman now. Ya, jadi gawat sekali itu dan banyak yang kejebak. Kasihan juga sebenarnya mereka ini, yang pemula-pemula ini. Jadi ya saran saya yang pertama jangan ngikut influencer, jangan ikut berita, jangan ikut pengajar saham. Jadi ada teman saya yang ikut pengajar saham dan pengajar saham ini lumayan terkenal, sering diundang Bursa Efek Indonesia dan dia pakai teknik valuasi juga. Tapi entah kenapa saya lihat analisanya agak ngaco. Kenapa? Dia nggak memperhitungkan satu. Di laporan keuangannya itu yang paling penting salah satunya itu arus kas. Arus kas selalu harus positif. Kan darahnya perusahaan itu arus kasnya itu. Misalnya kita terimanya 100.000, pengeluaran itu 200.000. Lama-lama mati perusahaan. Dapat, maksudnya dia kasih makan dari mana kan? Nah itu titik butanya yang pengajar saham ini nggak dikasih tahu, akhirnya teman saya mengalami kerugian. Dia minus sampai 50% kalau nggak salah. Jadi pengajar saham itu lumayan ternama. Jadi kadang mungkin namanya juga manusia kali ya. Jadi kalau Ada bisa human. kita kalau Yep. bisa kita analisa sendiri. Mhm. Jadi mau ada pengajar, ada influencer, ada berita atau apa, ya kita kerjain PR kita sendiri, analisa lagi kita di rumah. Valuasinya sedang mahal atau murah atau wajar, laporan keuangannya bagaimana, direkturnya bagaimana. Itu harus. Terus selanjutnya ya Do our mau homework lah. capek. Ya, itu dia. Dan mau capek. Karena rata-rata saya ketemu, kenapa nggak lu analisa laporan keuangan? Capek, nggak ada waktu. Itu alasan yang paling bisa, nggak ada waktu. Padahal, Risk dari behind that itu sebenarnya lebih severe gitu ya, lebih ya. ya, jadi sebenarnya kalau udah biasa baca laporan keuangan itu di bawah 5 menit sebenarnya. Saya baca Ya, laporan keuangan tuh di bawah 5 kita menit. ke net profit, laba bersihnya apa, terus langsung hitung PR-nya, PB value ya. Oke, Nah, insightful banget itu hari ini. ya sebenarnya lebih detail lagi. Sebenarnya ini satu hari aja sebenarnya nggak cukup. Jadi kalian harus memang selain dengar teori, harus praktek juga. Nah satu lagi, kadang-kadang ada seseorang yang lebih terkenal atau ahli, dia bisa mengutamakan satu teori. Jadi kita jangan telan bulat-bulat buat pemula ya. Jadi kita harus uji dulu. Ini teori ini berhasil nggak efektif kan nih? Kadang-kadang kan pemula kan kalau misalnya ketemu orang yang lebih dulu atau lebih terkenal atau lebih wah, jadinya ikut 100% kan gitu kan. Nah, kalau Ah, kita ya. kalau bisa kita percaya dirinya lebih tinggi dan kita punya sense apa yang namanya ya? Kritik bukan kritik sih namanya lebih kritikus ke diri sendiri dan lebih menguji satu teori. Belum tentu apa yang dia katakan di lapangannya di saham. Jadi ngomong pakai kasus saham A, tapi kita mau apply ke saham B. Nah, kan saya bilang karakteristik setiap saham itu berbeda. Jadi Ya, belum tentu saham A dia berhasil, belum tentu kita pegang saham B berhasil. Bisa aja berbeda ya. gitu. Jadi harus pakai nara lah, pakai common Nalar. sense, mulai Hmm, berpikir gitu. setuju. Tuh. Oke, kalau jadi itu tips-tipsnya tadi harus lakuin our own homework, terus juga jangan serta-merta langsung mengikuti mentah-mentah saran dari influencer, tapi coba dulu taruh dana nggak usah yang langsung 100% dari budget yang emang kita punya, tapi kita cobain dulu ya sama analisis Mm-mm. hasilnya bisa itu whether it works di saham yang kita pilih atau enggak gitu. Nah, Ya. kalau platform-platform di mana kamu biasanya ngegali informasi, kan tadi sempat disebut beberapa ya aplikasinya ada iPod, terus ada investing.com, ada lagi nggak? RTI Business. RTI Uh, Business itu sebentar ya, saya nggak tahu bisa tunjukin ke layar apa enggak. RTI Business, ini nih RTI Business. Kelihatan nggak? ya, kelihatan. Oke. Jadi RTI Business itu kita nggak usah ngitung PER dan PVBR lagi. Langsung lihat di dalam aplikasi ini. Jadi kita lihat secara cepat. Ya, jadi dia juga ada laporan keuangan versi grafik 5 tahun ke belakang. Jadi versi grafik kita lebih lebih lihatnya lebih cepat lah. Ada ROI di situ juga dihitungin sama mereka. Itu Oh, oke. itu semuanya lengkap di situ.
Nah, aku penasaran nih ya, kan kamu kan udah 4 tahun di sini di saham ini. Terus kemarin ada corona kan 2 tahun kan. How did COVID impact your occupation? Terus how you deal with it juga gitu. Oke. Share sedikit mungkin, apakah kena Ya, hit juga atau justru itu malah opportunity untuk kamu justru uh, gain more gitu. iya. Itu sebenarnya opportunity buat saya sih. Jadi saya untung lumayan banyak di tahun 2020 kemarin. Harga banyak yang diskonan. Jadi gini, jadi sebenarnya background yang awal-awal saya belajar saham itu saya dikasih hadiah. Awal-awal mau mulai masuk saya dikasih hadiah buku Benjamin Graham. Penulisnya Benjamin Graham, dia tulis seperti ini. Dia intinya gini, belilah saham yang murah. Intinya gitu kan, saham yang murah. Terus dia ada jelaskan sejarah ekonomi crash di Amerika. Bursa saham Ya, Amerika itu crash beberapa tahun sekali. Jadi lu harus siap-siap menghadapi crash selanjutnya. Jadi siapin cash untuk ya. menghadapi crash. Dan crashnya itu tiba-tiba dan kita nggak bisa tahu. Nah, Oh, karena saya baca buku itu, you are withdrawing every month kan ya. Jadi you actually have ya, certain basket to keep your cash ready gitu ya. Hmm. yes. Dan memang saya nggak pakai uang 100% uang saya itu di saham. Karena saya Oh. bagi-bagi. Ada tabungan biasa, ada saham, ada kripto. Pokoknya dibagi-bagi lah. Mm-mm. Jumlah saham saya itu sekitar 10%, nggak sampai di atas 20%, nggak. Hanya 10%-nya saja. Jadi, itulah pengaturan. Money management itu penting. Ya, jadi gini, jadi kalau mau masuk saham, ya invest dana yang bisa bikin kita tidur lah. Jangan sampai kita masuk duit 90% uang kita di sana tuh Oh, akhirnya kita nggak bisa tidur, iya, iya, susah makan, terus kena COVID kemarin 2020 kan. Jadi iya. banyak yang nggak tidur, banyak yang bunuh diri gitu-gitu. Oh, itu bahaya sekali. Iya sih. Gitu. Money Iya. management penting. Nice. Oke. Nah, terakhir nih, apa harapan kamu ke depannya, khususnya mungkin tentang persahaman? Oke. Eh, Investor saham di Indonesia itu masih sangat sedikit sekali. Jadi harapan saya itu lebih banyak orang yang masuk ke investasi saham. Itu jumlahnya masih di bawah 1% ya. 4 juta apa 2 juta saya lupa terakhir. 4 juta kalau nggak salah, 4 juta orang yang masuk pasar modal. Sementara penduduk di Indonesia itu 250 juta jiwa. Itu berarti di bawah 1% dong berarti ya. Ya. Wah itu sebenarnya jadi banyak. Jadi sebenarnya kalau kita mau menghasilkan uang di pasar saham itu sangat mudah. Cuman yang bikin susah itu ada oknum-oknum tertentu yang akhirnya misalnya ada yang dia trauma karena dengerin orang, dia rugi sampai puluhan miliar karena dengerin orang. Akhirnya dia trauma, dia cerita ke orang lain, jangan masuk saham itu judi loh, uang gua hilang miliaran di sana gitu kan. Padahal itu Atau judi, how that person treats it gitu ya. ya When you, betul sekali. that's not the gambling. Ya itu salah satu jadi saya ketemu beberapa ada orang yang seperti itu. Jadi susah berkembang. Jadi harapan saya ya semakin banyak orang yang masuk investasi saham lah. Karena puluhan triliun itu berputar di pasar saham. Jadi kita bisa dapatkan uang di saham. Sebenarnya saham itu investasinya mudah. Yang bikin sulit itu tuh diri sendiri sebenarnya. Itu. Satu lagi Wow. harapan saya, jadi investor pemula ini lebih wise dan lebih mau capek. Tadi kan analisa sendiri segala macam dan lebih punya sense yang kritikal. Jadi nggak Hmm, semua orang kita dengerin terus kita telan bulat-bulat ya. seperti itu. Jadi lewat sharing-sharing yang saya ceritakan, ya mereka bisa berpikir sendiri. Kan Hmm, yang kemarin yang paling parah itu kan Bukalapak. Jadi saya baru dengar teman saya rugi 40% di Bukalapak. Dari awal hmm, kan saya udah bilang, aduh jangan beli Bukalapak, jangan beli Bukalapak. Tapi hmm. dia akhirnya beli Bukalapak ya sekarang terima nasibnya kan gitu. Itulah, Ya. itu karena terpengaruh sama influencer dan lain kawan-kawannya ini. Gitu. Dan Oke. harapan terakhir buat wanita bijak bisa bantu banyak wanita-wanita dan orang-orang lainnya di luar sana Amin. berinvestasi lebih bijak lagi.
gitu. Thank you. Jadi penasaran nih yang ngomong-ngomong soal your way ya untuk milih. Tiba-tiba aku ada pertanyaan lagi. Kan tadi untuk gimana cara kita positioning diri kita tuh inline sama market maker. Jadi kita bisa beli saham yang akan dibeli oleh market maker dan juga kita gimana caranya pilih saham yang memang value-nya itu under value ya. Nah, yang ketiga ini aku penasaran. Kayak gara-gara kamu mention Bukalapak ya. Kan ada another e-commerce juga yang baru merger dan mau IPO dan aku ngelihat itu lebih kansnya itu untuk apa ya untuk lebih berkembang itu ada banget. Nah, kamu itu gimana sih standpointnya untuk ada nggak perusahaan-perusahaan yang akan IPO yang kamu analisis, yang kamu emang decide, oh ini bagus nih, oke, saya mau ambil gitu. Apakah kamu juga orang-orang yang membeli saham-saham calon IPO gitu? Terus Mm-mm. kayak gimana caranya gitu kalau misalnya memang kamu memang juga main di situ gitu ya? Mm-mm. Jadi gini, karena saya kerjaannya juga bantu perusahaan untuk IPO, jadi saya tidak akan membeli perusahaan IPO. Kok Ah, gitu? Gini, jadi perusahaan yang akan IPO itu alasannya ada dua. Perusahaan itu ingin mendapatkan dana, atau investornya pengen kabur. Dalam arti take profit. Jadi gini, misalnya si investor A masuk ke perusahaan startup, contoh Bukalapak lah ya. Kita ambil kasus Bukalapak. Jadi banyak investor yang masuk ke Bukalapak. ya. Gimana caranya? Investor kan selama ini kan bakar duit kan, bakar duit, bakar duit. Jadi, duit nggak masuk ke mereka. Bagaimana mereka mendapatkan uang? Tentu saja lewat pasar modal. Jadi endingnya mereka akan mendapatkan duit. Investor retail. Jadi gini, investor yang pertama aja udah mau ngejual. Masa kita investor retail mau masuk? Logikanya kan gitu. Investor pertamanya aja mau ngebuang barang si Bukalapak. Masa kita mau beli barang buangan? Sebenarnya kan tahu nggak sih dengan kamu beli yang existing one kan yang ada di IPO itu berarti dia juga berangkat dari that why nggak sih? Ya, jadi gini, Dan you ada buy it, memang, play in. jadi Oh, ada yang memang perusahaan-perusahaan ini, investor-investornya ini memang dia tidak peduli dengan kinerja perusahaan, yang penting dia bisa take profit di pasar modal. Jadi habis IPO, gue terima duit dari retail, udah gue pergi. Ada yang seperti itu. Kebanyakan begitu. Jadi IPO, perusahaan dapat uang, investor dapat uang, ya mereka pergi. Mereka nggak peduli sama retail-retailnya menangis atau gimana. Atau bunuh oh, diri, dia mereka nggak peduli. Nah, jadi hmm. tapi ada perusahaan yang memang yang dia IPO dengan intensitas yang positif. Ah, Mereka mendapatkan dana, mereka ekspansi. ya, Langsung mereka tulis di prospektusnya itu jadi mereka mendapatkan dana ingin membangun pabrik atau membeli mesin. Nah, itu berarti intensitasnya positif. jadi the Nah, visionnya kita harus analisis gitu ya, analisa. jadi setiap perusahaan yang mau IPO itu ada prospektus dia tuh. Jadi buku prospektus itu isinya rencana-rencana kegiatan yang akan dia pakai, dana yang akan dia dapatkan, dia pakai untuk apa. Oke, Nah, kita lebih baik menghindari startup. Kenapa? Karena gini, startup itu sebenarnya kan bakar uang, investornya bakar uang. Apalagi yang ada investornya. Mereka bakar uang, mereka mau cuan pasti. Mereka nggak ya. mau. Mereka Jadi nuntut. semua. Jadi gini, kalau di kantor yang IPO yang saya ini, ada lelucon gini. Kebanyakan angel investor mah angel-angel di depannya doang. Mereka mah iblis juga. Jadi jadi iblis bertampang angel kayak itu candaannya begitu. Berarti memang angel investor yang di luar sana itu belum tentu, itu pasti tujuan utamanya yang mendapatkan uang. Jadi Oh ya, makanya kalau untuk perusahaan startup yang investornya terlalu banyak bakar duit, investornya pasti ingin uh, susah payah mereka itu terbayar dengan oh, uang. oke. Nah, mereka dapatkan uang dari mana? Dari IPO, dari uang-uang retail-retail yang masuk. Ya, Nah, kalau misalnya ada perusahaan startup dan belum menghasilkan laba, ya. investor nggak dapat uang, founder nggak dapat uang, semuanya nggak dapat uang. Uangnya dari Oh, mana? Dari retail. Nah, itu kita oke. harus hati-hati nih. Nah, tapi kalau ada perusahaan yang memang sudah punya laba, sudah omsetnya sudah stabil,
Dan ini bukan investor, ini uang asli dari foundernya misalnya, dia kerja keras. Kerja keras akhirnya bagaimana PT-nya bisa bertumbuh, terus menghasilkan omset dan menghasilkan laba, itu boleh kita beli. Itu pasti terbangnya lebih gila lagi. Jadi sekali IPO lepas perdana di pasar saham langsung kemungkinan bisa terbang. Ya. Gitu. Itu yang mungkin boleh kita beli tuh yang tadi perusahaan-perusahaan yang memang dia tidak ada backup investor. Tapi dia Tapi memang dia investor mau ada, gitu ya, ya. mau Tapi gather memang investor dari market gitu ya. ya yang intensitasnya positif lah. Yang kalau Ah, bisa cari yang ada laba. Jadi ibaratnya dia go public ya sebenarnya bukan cari duit tapi memang pengen go public aja gitu. Beda ah, cerita sama yang Bukalapak kemarin. Mereka kan sebenarnya udah nggak ada uangnya. Mereka sebenarnya udah di ibaratnya udah di tepi jurang. Aduh udah di tepi jurang nih gimana cara dapat uangnya lagi nih. Investor misalnya uangnya udah mulai investor sih nggak mungkin uangnya habis. Cuman aduh kebakar terus nih uangnya nih. Gimana nih caranya nih? Tenang masih ada IPO uang retail kita sikat oh, oke, gitu. oke. Yang kayak gitu-gitu serem malah ya. Mm-mm. Iya Thank you so much, ya very inspiring today. ya. Mudah-mudahan juga yang belajar Uh, sukses untuk pekerjaannya thank dan you. thank you for willing to share. Ya, thank you sama-sama. Thank you, stay safe. Ya, Bye. Thank bye-bye. you. Ya, bye-bye. Bye.